kan aku juga berteman, terus kita misalnya ada yang putus, ada yang apa, semua lah ya dengan konflik-konflik itu. Terus kan kayak, gue lagi PDKT gitu kan. Terus nanti berapa lama, itu tuh pertanyaannya, berapa lama sih untuk gue tahu dia serius? Terus kita kadang ngasih tips kayak 3 bulan aja. So tahu aja 3 bulan, kayak kita lihat 3 bulan kalau misalnya dia nggak nembak berarti X gitu. Berarti salah ya itu ya? Kalau aku yang penting gini, selama 3 bulan tersebut kalian berprogres nggak? Jadi jangan sekedar nunggu laki-lakinya yang nembak, tapi aku tuh empowering banget bahwa gini, kita sebagai wanita juga bisa menjemput cinta. Kita bisa mengusahakan loh cinta itu. Gimana caranya? Terutama nih, ini gue kasih bocoran ya. Laki-laki tuh bebannya berat banget. Kenapa? Karena betul ya, netizen langsung betul katanya. Oke. Kenapa? Karena gini, ini kalau di agama aku Muslim gitu kan, ya maksudnya sebagai kepala keluarga harus menafkahi dan segala macam. Sedangkan we know bahwa di ekonomi saat ini serba tidak pasti mereka juga udah anxious, udah takut duluan gitu kan. Sedangkan yang waktu itu aku coba mirroring dari suamiku ya, dia bilang gini, kalau dulu gue berdarah-darah, gue masih single, gue mau makan cuma nasi telur doang, itu gue baik-baik aja. Gue udah punya lu tuh bini gue harus nafkahin lu, gimana caranya? Jadi ketika misalnya momen itu terjadi, cowok-cowok tuh being vulnerable, kita bisa gak sih untuk meng-accept vulnerability-nya mereka. Yes, betul. Vulnerability-nya mereka yang bukan kelemahan. Tetapi sometimes mereka punya sisi-sisi anak kecil di dalam dirinya yang juga cuma pengen disayang doang, pengen diterima doang, pengen didengerin doang gitu. And are we able to do that? Gitu. Jadi kalau selama kita belum tahu what we can offer to a relationship, saran aku adalah explore gitu kan. Dan juga kita harus temukan dulu diri kita nih bisa nawarin apa sih ke pasangan ini. Karena ada memang masih banyak gitu secara standar role ya, laki-laki yang bagian providing, sedangkan untuk yang perempuannya dia yang mengurus rumah dan anak dan segala macam. Kalau itu memang pilihan mereka berdua, it's okay. Tapi banyak juga cewek-cewek yang mungkin merasa bahwa gini, aduh mimpi gue mati nih. Gitu. Aduh kayaknya gue udah gak bisa sekolah lagi. Aduh kayaknya kalau gue udah punya suami dan anak tuh bahkan identitas diri sendiri tuh udah hilang. Dan aku punya temen, dia punya komunitas ibu-ibu gitu. Dia bilang banyak ibu-ibu yang udah hopeless karena mereka merasa bahwa mereka gak bisa bermimpi. Jadi kayak sekedar punya hope, punya mimpi aja itu tuh penting supaya apa? Kita tetap ke drive untuk berkembang. Dan kenapa itu penting? Karena ibu itu adalah jangkarnya rumah tangga. Betul. Kan kalau zaman dulu